Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Sayyidah dengan NIM 6202412263 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas dari mata kuliah Ilmu Tasawuf mengenai perbedaan tasawuf dan tarekat dengan dosen pengampu Bapak Dian Prayoga SPD M.Hum. Sebelum ke inti pembahasan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu tasawuf dan apa itu tarekat. Tasawuf. Tasawuf adalah ilmu dalam Islam yang bertujuan mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhi hal-hal duniawi. Tasawuf juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada agama. Secara etimologi, tasawuf berarti jalan, dan secara terminologi, tasawuf adalah jalan atau sistem yang ditempuh untuk menuju keridhaan Allah. Tasawuf menekankan pada dimensi spiritual dari ajaran Islam dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tasawuf juga mengajarkan kezuhudan terhadap dunia dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Tasawuf juga membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak berlebihan dalam hal duniawi dan tetap fokus pada iman dan takwa. Ada juga definisi yang diungkapkan oleh E.F. Sopawana Nurdin dalam buku Pengantar Ilmu Tasawuf, bahwasannya tasawuf adalah suatu disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritual kehidupan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Menurut E.F. Sopawana Nurdin, para ahli menyepakati bahwa tasawuf adalah moralitas yang berasaskan Islam. Adapun jenis-jenis tasawuf, Haji Abdurrahman mengatakan dalam buku Hakikat Ilmu Tasawuf, para ahli tasawuf membagi jenis-jenis tasawuf menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tasawuf falsafi, 2. Tasawuf amali, 3. Tasawuf akhlaki. Tasawuf falsafi adalah pendekatan rasio, sebab tasawuf jenis ini menggunakan bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filosof, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, dan hubungan di antara keduanya. Tasawuf amali adalah tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah, contohnya seperti wirid dan zikir. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang menggunakan pendekatan taholli, tahalli, dan tajalli. Tasawuf jenis ini fokus pada perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Contohnya, menghindarkan diri dari akhlak tercela sekaligus mewujudkan akhlak terpuji. Selanjutnya, tarekat. Tarekat adalah jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tertentu yang didasarkan pada syariat dan dibimbing oleh seorang syekh atau mursyid. Tarekat merupakan hasil dari pengalaman seorang sufi yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya. Kata tarekat berasal dari kata bahasa Arab, torik, yang berarti jalan, petunjuk jalan, metode, sistem, madhab, aliran, keadaan, tiang tempat berteduh, tongkat, atau payung. Tarekat memiliki beberapa tujuan, diantaranya mempertebal hati pengikutnya, tidak ada yang dirasa indah dan dicintai kecuali keindahan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan diri sendiri dan duniawi. Tarekat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan berkembang menjadi model tarekat yang dipraktikkan hingga saat ini. Tarekat juga memiliki beberapa unsur penting, yaitu mursyid atau guru, baiat atau janji setia, silsilah atau hubungan antar guru, murid, ajaran. Salah satu peran tarekat adalah untuk memperbaiki hubungan sosial dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, adapun definisi tarekat menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Abu Bakar Aceh, tarekat adalah jalan atau petunjuk untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi, para sahabat, dan tabi'in. Menurut Al-Taftazani, tarekat adalah sekumpulan sufi yang berkumpul dengan seorang syekh tertentu dan tunduk pada aturan-aturan spiritual. Adapun menurut Nurholis Majid, tarekat adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati semua ajarannya. Dan menurut Al-Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, tarekat adalah mengamalkan syariat, menjauhi larangan, dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menurut Harun Nasution, tarekat adalah jalan yang harus ditempuh oleh seseorang calon sufi atau mendekatkan diri kepada Allah. Indonesia terdapat beberapa tarekat yang tersebar ke beberapa daerah, di antaranya Qadiriyah, Naksabandiyah, dan Syatariyah. Tarekat Qadiriyah adalah tarekat sufi yang didirikan oleh Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani. Tarekat ini memiliki peran penting dalam sejarah tasawuf Islam karena menjadi pelopor lahirnya organisasi tarekat dan berbagai cabang tarekat di dunia Islam. Tarekat Naksabandiyah adalah salah satu aliran tasawuf Sunni yang mengajarkan pemahaman tentang hakikat dan tasawuf. Tarekat ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu nama Naksabandiyah berasal dari Bahauddin Al-Bukhari Al-Naqsyabandi, yang dianggap sebagai pendiri atau pemimpin awalnya. Tarekat ini memiliki silsilah penyampaian ilmu spiritual yang ditelusuri hingga Nabi Muhammad melalui Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Tarekat ini juga menekankan pentingnya praktik zikir, meditasi, dan pematuhan terhadap ajaran Islam. Yang terakhir yaitu tarekat Syatariyah adalah aliran tarekat yang berasal dari India pada abad ke-15. Tarekat ini memiliki beberapa ciri, yaitu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadhab Syafi'i. Mengajarkan zikir yang sederhana, juga lebih mengutamakan zikir hati daripada zikir mulut. Tujuannya untuk meningkatkan religiusitas jamaah dan mengajak masyarakat mendekatkan diri kepada Allah. Di antara tarekat yang lainnya, tarekat Qadiriyah dinilai sebagai tarekat yang paling tua dan penyebarannya paling luas di dunia. Selanjutnya, yaitu inti dari pembahasan ini yaitu perbedaan tasawuf dan tarekat. Perbedaan utama antara tasawuf dan tarekat adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memperbanyak ibadah dan menjauhi hal-hal duniawi. Sedangkan tarekat adalah jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan syariat. Dalam tarekat, seseorang akan dibimbing oleh seorang syekh atau mursyid. Beberapa perbedaan lainnya antara tasawuf dan tarekat yaitu cara menempuh. Tasawuf ditempuh secara perseorangan, sedangkan tarekat ditempuh secara berkelompok. Bimbingan. Dalam tasawuf, seseorang mengandalkan diri sendiri, sedangkan dalam tarekat, seseorang dibimbing oleh seorang syekh atau mursyid. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu tasawuf merupakan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah, sedangkan tarekat merupakan jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan syariat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.